Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Lintas Ayus Malam hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Saya Anita Dewi dan inilah Lintas Ayus Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan DKI Jakarta ditemukan terbujur kaku di dalam rumah kontrakan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Tak mau kecolongan akan bahaya COVID-19, sebelum dievakuasi jasad korban dilakukan tes rapid antigen oleh petugas medis. Sementara itu pemirsa, penemuan jenazah di balkon lantai 3 kantor Badan Pertanahan Negara Kota Makassar gegerkan ratusan warga. Proses evakuasi pun berjalan dramatis saat jenazah diturunkan menggunakan tandu dan tali dari lantai 3. Istri korban pingsan tak sadarkan diri. Pemirsa, mantan guru ngaji yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap 3 orang bocah perempuan yang masih di bawah umur diringkus kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresto Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan 2 pria predator anak lainnya yang juga tega mencabuli murid dan anak balitanya sendiri. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda pulang kerja larut malam. Seorang pengendara motor menjadi korban begal saat pulang kerja di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya mengalami luka, motor korban pun berhasil digasak 3 pelaku begal bersenpi ini. Pemirsa, ditinggal mudik pemiliknya, sebuah rumah mewah di Komplek Membangun Reksa, Kota Tangerang menjadi sasaran perampokan. Akibat aksi perampokan ini sejumlah harta benda korban raib termasuk 1 unit mobil yang terparkir di garasi. Pemirsa, Polsek dan unit PPA Satreskrim Polres Lombok Barat di backup tim Puma berhasil mengamankan seorang terduga pelaku prostitusi di sebuah spa di Jalan Raya Sengkiki. Pakaian dalam dijadikan barang bukti dalam kasus prostitusi ini. Pemirsa, tim gabungan TNI Angkatan Laut dan BNNP Bangka Belitung menangkap seorang kurir yang membawa sabu-sabu seberat 2 kg di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Barang haram tersebut dibawa dari Palembang ke Pangkal Pinang melalui jalur laut untuk diedarkan saat perayaan Malam Tahun Baru 2021. Wisatawan di Puncak Bogor yang tidak dilengkapi surat hasil rapid antigen diminta memutar balik kendaraannya. Sesaat lagi Anda kembali menyaksikan Lintas Ayus Malam pemirsa. 15.000 dari ratusan ribu penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta wajib menjalani rapid test antigen sesuai surat edaran dari Satgas COVID-19. Dari hasil rapid test antigen ada sekitar 100 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama yang hendak bepergian ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Polda Banten menyediakan dan melayani calon penumpang untuk melakukan rapid test antigen secara gratis. Pemirsa, cegah penyebaran COVID-19, posko pengungsian korban banjir wilayah Dayakolot, Bandung, aparat gabungan bersama pemerintah setempat melakukan penyekatan di salah satu lokasi pengungsian. Para pengungsi juga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya pemirsa, cegah penyebaran virus corona di kawasan wisata Puncak Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor gelar operasi protokol kesehatan. Para pengendara asal luar kota diwajibkan menunjukkan surat hasil tes antigen yang hasilnya masih berlaku. Wisatawan yang tidak dilengkapi surat hasil rapid test antigen diminta memutar balik kendaraannya. Malam Natal, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat ramai dilalui kendaraan. Pihak kepolisian gelar operasi pemeriksaan kendaraan dengan meminta pengendara menunjukkan surat hasil rapid test antigen. Berikut laporan Pangeran Negara dan juru kamera Guntur Zulkarnadi dan Gali Bagas. Pemirsa, 95 hotel dan restoran di Kota Tangerang Selatan, Banten menerima dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dana digunakan untuk membantu memulihkan operasional para pelaku usaha hotel dan restoran yang terdampak pandemi COVID-19. 3 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah indekos lantai 2 di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Usai jeda kembali di Lintas Ayus Malam pemirsa, seorang ibu muda tewas di tempat dan seorang pengendara motor lainnya luka parah. Insiden ini terjadi setelah korban ditabrak mobil milik anggota polisi yang saling kejar-kejaran dengan pengendara mobil lain di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah indekos di lantai 2 di kawasan Gembongan, Desa Swingopuran, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat siang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran.
Pemirsa, setelah hampir 20 jam pencarian, tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta relawan berhasil menemukan korban atas nama Dedi Rohendi, 43 tahun, yang tertimbun longsor dalam keadaan tidak bernyawa di Kampung Lebak Cihideng, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat petang. Pemirsa, ribuan warga mengiringi pemakaman Bupati Luwu Timur Muhammad Thorik Husler. Almarhum merupakan sosok bupati yang sangat dicintai oleh warganya karena dikenal baik dan sangat merakyat. Pemirsa, pelaksanaan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat berlangsung dengan protokol kesehatan ketat. Sejumlah penyesuaian terpaksa dilakukan oleh pihak gereja guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, meriahkan momen Natal, manusia salju membagikan masker kepada calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya berbagi masker, manusia salju juga mengajak calon penumpang untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, perayaan Natal di belahan dunia berlangsung penuh sukacita dengan protokol kesehatan ketat. Selanjutnya di Lintas Ayus Malam. Terima kasih masih di Lintas Ayus Malam pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di pangkalan militer Camp Pendleton, California, Amerika Serikat. Kebakaran menyebabkan pemutusan aliran listrik ratusan ribu pelanggan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, perayaan Natal di belahan dunia tidaklah semeriah tahun-tahun sebelumnya. Namun masyarakat tetap berusaha bersukacita merayakan Natal dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu pemirsa, di Moskow, Rusia, sebuah menara dengan pertunjukan lampu menandai datangnya tahun baru. 24 pertunjukan lampu berbeda digelar setiap malam. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Lintas Ayus Malam hari ini. Saya Anita Dewi beserta seluruh kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.